Pertanyaannya, saya sudah cocok dengan lokasi tersebut, namun pemiliknya hanya berniat ingin menjual sebagian saja. Nah, langkah-langkah apa saja yang saya harus lakukan dalam membeli tanah secara sebagian? Stay tune terus dan tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asmed Bahri, channel yang informatif dan edukatif, mengulas tuntas cara mengurus berkas. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membeli tanah sebagian secara aman. Nah, dalam membeli tanah sebagian tentunya banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, yang pertama bisa dari penjual itu sendiri yang berkeinginan menjual tanah dengan alasan kebutuhan, atau bahkan pemilik menjual tanah sebagian tersebut dengan alasan-alasan lainnya yang tidak bisa kita ketahui. Nah, yang kemudian adalah dari pihak pembeli yang berkeinginan membeli tanah sebagian saja karena alasan keuangan dan lain-lain sebagainya. Nah, memang dalam hal jual beli secara sebagian itu memang lazim terjadi di masyarakat kita. Nah, jika kalian berminat membeli tanah sebagian, atau kalian sudah membeli tanah tersebut namun prosesnya belum dilakukan pemecahan, nah sertifikat ini bagaimana cara memecahnya? Ini dia tipsnya. Nah, yang pertama, penjual dan pembeli bersepakat untuk jual beli tanah sebagian. Itu yang poin pertama harus diperhatikan. Penjual dan pembeli harus bersepakat untuk menjual tanah secara sebagian. Nah, namun dalam hal ini bila jual beli, jika subjeknya tidak sesuai dengan objek yang diperjualbelikan, maka langkahnya adalah subjeknya atau sertifikatnya tentunya harus sesuai dengan objek yang diperjualbelikan. Maka langkahnya adalah dengan memecah sertifikat tersebut. Nah, jual beli yang bisa dilakukan adalah yang harus kita lakukan adalah mengurus PPJB terlebih dahulu di notaris. Nah, langkah ini adalah langkah yang paling aman untuk menjaga komitmen para pihak. Namun juga ada banyak kejadian di masyarakat komitmen tersebut dibuat antara mereka saja. Nah, dengan PPJB di bawah tangan atau antara penjual dan pembeli saja, atau beberapa saksi dari pihak penjual atau pihak pembeli. Nah, memang apakah langkah ini aman untuk penjual dan pembeli? Nah, menurut saya sih aman-aman saja selama si penjual dan si pembeli tersebut menjaga komitmen masing-masing dalam jual beli tersebut. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pengecekan sertifikat. Kenapa pengecekan sertifikat itu menjadi penting? Nah, jika kalian ingin membeli tanah secara sebagian atau keseluruhan dengan legalitas sertifikat, jangan sampai misalkan kalian sudah DP, sertifikat pada saat pengecekan itu ada bermasalah. Misalkan overlap atau sertifikat tersebut aspal dan sebagainya, kita tidak tahu ya hal-hal semacam itu. Makanya dalam jual beli tanah itu langkah yang terbaik adalah pengecekan sertifikat terlebih dahulu ke kantor Badan Pertanahan. Nah, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mendp tanah. Dalam hal ini kita tidak bisa membayar tanah secara keseluruhan karena sertifikat tersebut masih dalam proses untuk pemecahan. Karena kita membeli tanah sebagian, artinya proses tersebut harus ditunggu sampai selesai dulu untuk pemecahan sertifikatnya. Nah, pembayaran tanah memang belum bisa dilakukan secara penuh karena subjek sertifikatnya belum dipecah. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah
pembayaran seperti saya bilang tadi, DP saja atau sesuai kesepakatan saja. Nah, barangkali uang DP tersebut harus digunakan si penjual untuk biaya mengurus pemecahan sertifikat. Nah, tentunya DP tersebut harus disertai bukti kwitansi atau perjanjian jual beli antar mereka saja dan para saksi. Nah, namun jika si pemilik menghendaki pembayaran tanah secara lunas, maka itu artinya dan si pembeli harus melakukan penandatanganan PPJB. Jadi ketika si pemilik tanah, ketika sertifikatnya sedang dalam proses, namun si pemilik tanahnya menghendaki pembayaran secara lunas, maka si pembeli berhak untuk mengurus atau meminta kepada si pemilik tanah untuk dilakukan proses PPJB dan kuasa jual dalam proses tersebut gitu. Nah, yang keempat adalah proses pemecahan sertifikat. Nah, pemecahan sertifikat adalah kegiatan pemecahan suatu bidang tanah yang luasnya telah disepakati oleh si pemohon. Nah, proses yang dilakukan pertama kali jika hendak menjual tanah sebagian, nah kemudian langkah dalam pemecahan sertifikat itu ada prosedur-prosedurnya yang harus kalian lakukan secara benar. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangi kantor badan pertanahan di mana objek tanah tersebut berada. Nah, kemudian jika kalian belum memahami cara pemecahan sertifikat, nah selanjutnya kalian bisa berkonsultasi ke kantor badan pertanahan bagaimana caranya memecah sertifikat tersebut. Nah, persyaratannya apa saja dalam memproses pemecahan tersebut. Nah, ketika kita berada di customer service, biasanya customer service itu akan memberikan penjelasan yang menyeluruh bagaimana caranya memecah sertifikat tersebut. Nah, persyaratan apa saja yang harus disiapkan pada saat proses pendaftaran pemecahan sertifikat? Nah, yang pertama adalah formulir permohonan pengukuran. Nah, yang kedua adalah sertifikat asli. Nah, yang ketiga adalah SPPT PBB tahun berjalan. Yang keempat KTP pemohon, atau memang kalau dikuasakan ke pihak lain maka harus menunjukkan surat kuasa dan KTP si pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, saya asumsikan dalam hal ini proses pemecahan berjalan di BPN dan selesai. Jadi artinya sertifikat tersebut telah terpecah menjadi dua bagian atau lebih, tergantung pada saat kalian memproses di BPN tersebut, mau pecah berapa, mau pecah 2 atau pecah 3. Itu tergantung dari permohonan kalian dalam pengajuan pemecahan sertifikat. Nah, ketika sertifikat terpecah, maka seluruhnya sertifikat tersebut masih atas nama pemilik awal. Jadi pemiliknya masih atas nama pemilik sebelumnya. Jadi belum atas nama pembeli gitu. Nah, mungkin hanya luasnya saja yang berbeda karena memang luas itu tergantung sesuai objek tanah yang diperjualbelikan. Nah, misal objek tanah yang dijual 100 meter, maka dari hasil pemecahan tersebut 100 meter lah yang dipecah atau tercantum di dalam sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya ketika pemecahan telah selesai, maka selanjutnya adalah transaksi secara penuh di hadapan PPAT untuk dibuatkan AJB. Nah, jika tadi pemilik tanah meminta pembayaran secara lunas dan dilakukan PPJB dan kuasa jual, artinya pada saat penandatanganan peralihan jual beli, si pemilik tanah itu sudah tidak berkewajiban untuk ikut ke kantor PPAT untuk penandatanganan sebagai pihak penjual, karena
pada waktu proses PPJB dan kuasa jual tersebut, si pemilik tanah sudah menandatangani hal tersebut, dan itu diperbolehkan dalam penandatanganan akte jual beli dengan PPJB dan kuasa jual tersebut. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang berencana untuk menjual atau membeli tanah secara sebagian. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa like, share, and comment. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.